Zaman sekarang gak perlulah beragama. Itu yang keren. Agama itu adalah bagian dari petunjuk Allah. Jadi begitu Adam alaihissalam memulai kehidupan barunya di dunia, Allah itu berpesan kepada Adam, Qulnah bitu minha jami'ah, dan istrinya tentunya, turunlah kalian dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, akan datang kepadamu dariku petunjukku, untuk kalian, untuk petunjuk ini untuk dipegangi dalam menjalani kehidupan dunia ini. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku selama meniti kehidupan di dunia yang sementara ini, maka tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada kesedihan baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di Cerita Untung teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja semuanya ya. Sehat, nggak ada utang, dapat jodoh ya, semuanya beres. Nah, kembali lagi Cerita Untung. Terima kasih untuk yang tetap memantau episode-episode kita. Semoga setiap episodenya memberikan keuntungan minimal secara edukasi buat teman-teman semuanya ya. Kalau mau belanja merchandise kita, monggo silakan klik aja di bawah ya. Biar YouTube jalan terus nih teman-teman semuanya ya. Nah, ngobrolin mengenai tadi saya bilang, zaman sekarang nggak perlulah kita beragama, karena beragama itu adalah punyanya orang-orang zaman setelah Homo sapien. Begitu anggapannya. Kayaknya cocok banget kalau kita ngajak ngobrol dua guru saya ya. Beliau adalah dua-duanya lulusan dari Al-Azhar ya. Yang mungkin konsep ini adalah konsep usang yang sudah sering menjadi pembicaraan dan topik di zaman-zaman dahulu dan juga udah basi. Sekarang diangkat lagi. Mungkin teman-teman banyak yang belum pernah dengar. Langsung aja kita akan ketemu. Ini yang satu langsung dari Ponorogo, Ustaz Zarul Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang satu lagi dari Depok, Ustaz Faris Beki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ya, nih ngobrolin mengenai yang kita buka barusan. Ini fenomena-fenomena yang luar biasa di sosmed ya Ustaz. Karena platform sosmed ini begitu apa ya, borderless gitu Ustaz. Ngomong apa aja tuh bebas gitu ya. Punya pendapat apa aja tuh bebas-bebas aja. Jadi tapi di sisi lain juga bagus juga untuk dunia dakwah, karena kita juga bebas untuk mendeliver masukan-masukan, risalah-risalah juga bebas juga. Tapi di sisi lainnya itu. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana saat ini banyak mungkin anak-anak yang bisa juga menelan mentah-mentah atau juga mungkin mendapatkan pembenaran atas sesuatu yang mungkin di luar dari syariat begitu ya. Sekarang dari konsep awal dulu Sat. Apakah zaman sekarang udah ada fenomena nggak pede beragama Sat? Menurut antum gimana? Gini, fenomena orang nggak pede dengan agamanya itu terjadi di masyarakat Barat ya. Ya. Itu karena agama yang mereka yakini kebenarannya selama ini ternyata tidak seperti yang mereka duga. Ada kitab bagus karangan ulama India, judulnya Mada Khosrul Islam, Mada Khosrul Alam bin Hitatil Muslimin. Nah, sang pengarang itu mengatakan bahwa agama Kristen sejak kali pertama kedatangannya di bumi Eropa kala itu tidak seperti agama Nasrani yang diajarkan Nabi Isa. Oh, beda. Ketika beliau mengatakan itu, beliau mengutip buku sejarawan Eropa sendiri, yaitu nama sejarawannya itu John William Draper kalau nggak salah. Judul bukunya itu The Conflict Between Religion and Science. Di situ si sejarawan ini mengatakan sejak pertama kali Kristen datang di bumi Eropa itu tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa, yaitu Kristen yang sudah bercampur dengan budaya pagan. Ini yang mengutarakan dari Indianya ini Muslim atau bukan? Dia sejarawan dari Oxford University, non Muslim sendiri. Dia sendiri non Muslim. Dia non Muslim. Dia mengatakan di bukunya itu ya, saya ulangi lagi, bukunya itu History of the Conflict Between Religion and Science. Nah, begitu dia mengatakan bahwa agama Kristen sejak kali pertama landing di Eropa itu sudah bukan agama yang diajarkan Nabi Isa. Jadi agama Kristen yang sudah bercampur dengan budaya pagan. Itu yang jadi
Nanti akhirnya perjalanan waktu orang merasakan ternyata apa yang mereka yakini ini ternyata tidak seperti yang apa mereka harapkan, dan akhirnya dalam perjalanan waktu mereka akhirnya meninggalkan agama itu. Jadilah masyarakat barat sekuler. Kalau dihitung begini ya, rentan waktu ya, dari abad pertama hingga abad ketiga orang Eropa itu nggak mengenal agama samawi. Bahkan penganut agama samawi yang ada di Eropa itu terancam eksistensinya. Agama Kristen sendiri kala itu menjadi agama yang illicit religion, agama yang informal, agama yang ilegal saat itu karena orang Eropa harus menyembah kepada kaisarnya. Baru di akhir abad keempat agama Kristen masuk. Tapi tadi agama Kristen yang masuk di Eropa kali pertama itu nggak seperti yang diajarkan Nabi Isa, yang bercampur budaya pagan. Nah, mula-mula yang menganut agama Kristen ini ya sang kaisar, kemudian menjadi agama resmi di seluruh Eropa. Setelah dikondisikan? Iya, akhirnya menjadi agama resmi, dan ada semacam keharusan bagi penduduk Eropa untuk memeluk agama itu. Nah, itu mulai sejak abad keempat sampai selanjutnya itu menjadi agama resmi, agama Kristen itu. Nah, itu masa-masa itu dalam sejarah dunia disebut dengan Middle Age, al-Usur Wusta. Tapi pada yang sama masa-masa itu dinamakan Dark Age, masa kegelapan bagi bangsa Eropa. Dari abad keempat itu hingga abad ke-12. Nah, di abad ke-8 Islam itu masuk Spanyol. Pada saat orang Eropa hidup dalam kegelapan, mereka dibuat ngiler dengan peradaban Islam di Spanyol kala itu. Andalus ya? Di Andalusia. Dan banyak sarjana-sarjana orang-orang Eropa yang belajar dari sarjana Muslim yang ada di Andalusia dan yang lainnya. Mulai saat itu ada ihtikat dalam bahasa Arab itu ya. Sehingga kemudian banyak orang Eropa yang belajar dengan sarjana kita. Mereka akhirnya pulang kampung, menemukan banyak hal dalam sains dan seterusnya. Di antaranya kemudian ada ilmuwan-ilmuwan Eropa ya, Galileo dan seterusnya. Nah, dari hasil nyantri dengan sarjana Muslim itu akhirnya masyarakat Eropa terbuka. Baru menyadari ternyata mereka selama ini dikekang dan akhirnya berontak. Seiring dengan berlalu waktu kemudian akhirnya ada gerakan di Italia namanya humanisme, gerakan memanusiakan manusia, karena selama ini mereka itu apa kata gereja ya, yang di bawahnya ya bergandengan tangan dengan kekuasaan begitu. Kemudian setelah gerakan humanisme ada gerakan revolusi agama, ada gerakan protes terhadap otoritas gereja itu, kemudian ada Protestan itu. Nah, kemudian terus bergulir terus, akhirnya orang-orang kemudian mulai meninggalkan agamanya. Sekarang ini memang fenomenanya gitu ya. Iya, jadi akhirnya sejak saat itu mereka meninggalkan agamanya, dan kemudian sampai sekarang maka kita temukan di Eropa itu banyak orang yang sudah meninggalkan gerejanya. Dan banyak kan gereja sudah beralih fungsi jadi masjid. Jadi di sana juga sebenarnya hubungan dulunya berarti sangat dekat pemuka agama itu dengan pemangku jabatan ya. Jadi dengan ada urusannya agama itu dengan politik. Iya, jadi untuk mengaturnya gitu ya. Iya, jadi agama dipolitisasi itu terjadi di sana. Udah dari zaman dulu berarti ya. Ya itu terjadi di sana gitu kan gitu. Sehingga kemudian akhirnya orang kemudian jengah, akhirnya meninggalkan agama itu, jadilah masyarakat barat sekuler. Ada kekecewaan yang luar biasa terhadap agamanya. Oh gitu. Makanya kemudian ada beberapa part yang direvisi oleh pemangku jabatan saat itu gitu kan. Tapi ternyata kalau sekarang ini lagi yang kemudian itu kan sekularisme yang terjadi di keyakinan itu. Tapi di Islam nih sekarang juga lagi dalam proses itu atau bagaimana Ustaz jadi? Ya ini karena mereka nggak sadar betul bahwa agama itu adalah bagian dari petunjuk Allah kepada manusia untuk menjalani hidup ini. Saya mulai dari agak ke belakang ya. Jadi begitu Adam alaihissalam memulai kehidupan barunya di dunia, Allah itu berpesan kepada Adam
Qulnah bitu minha jami'a. Kami katakan kepada Adam dan istrinya tentunya, turunlah kalian dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Akan datang kepadamu dariku petunjukku. Untuk kalian, petunjuk ini untuk dipegangi dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku selama meniti kehidupan di dunia yang sementara ini, maka tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada kesedihan baginya. Nah, petunjuk Allah kepada manusia dalam meniti kehidupan di dunia ini bertahap. Pertama, insting. Nah, bayi yang lahir di dunia, dia menggunakan instingnya untuk bisa survive. Seiring dengan perjalanan waktu, ada petunjuk berikutnya yang mulai berfungsi, yaitu indera. Sebelumnya kan nggak begitu berfungsi. Nah, indera bagi bayi itu. Kemudian Allah memberi petunjuknya indera. Dari dua petunjuk ini juga Allah berikan tidak hanya kepada manusia, insting dan indera ini, kepada makhluk yang lain juga begitu. Nah, manusia ini kan khalifah Allah, dan Allah berjanji akan memuliakan manusia ini. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan manusia ini. Itu. Maka Allah memberi petunjuk kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yaitu reason, akal. Nah, dengan akal ini manusia bisa berpikir, merenung, dan menemukan banyak hal. Sampai melihat capung berpikir jadi pesawat terbang, melihat cacing berpikir jadi kereta bawah tanah. Tapi pengetahuan akal ini terbatas, tidak menyeluruh. Nah, begitu. Jadi misalnya manusia dengan akalnya saja melihat daging babi, what's wrong? Kan begitu, enak kok misalnya begitu. Jadi terbatas akal ini, kan begitu. Manusia dengan akalnya sudah sampai pada penemuan dan pengetahuan di sana ada Tuhan. Siapapun manusianya, dia paham di sana ada Tuhan. Manusia dengan akalnya sudah sampai pada penemuan di sana ada kehidupan setelah kehidupan ini. Siapapun orangnya. Apapun agamanya itu. Iya. Tapi itu akal berarti. Iya, akal. Manusia sudah sampai itu. Sudah sampai ke sana. Oke. Nah, begitu. Cuman what exactly, how to deal with God, bagaimana berinteraksi dengan Tuhan. Ini akal kalau dibiarkan akan beraneka inovasinya. Menurut akalnya si A, Tuhan ada. Terus how to deal with God, ya ambil tusuk sate, bakar, kasih asap. Itu sudah dianggap berinteraksi dengan Tuhan. Menurut akalnya si B, masa Tuhan dikasih asap? Kasih dong buah-buahan, makanan, ayam dan seterusnya, taruh di bawah pohon. Nah, itu kita dianggap sudah menyembah Tuhan. Itu dialognya, Pak. Iya, begitulah. Berbeda. Manusia sepakat ada Tuhan, tapi how to deal with God bisa berbeda. Begitu pula manusia sepakat ada kehidupan di sana. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi di sana orang bisa berbeda pendapat. Ngurusi mayat saja orang manusia berbeda kok. Menurut orang Mesir kuno di mumi apa diawetkan, ya kan diawetkan. Tapi menurut kepercayaan yang lain jangan diawetkan, hanyutkan ke pantai, kemudian dibakar, jadi debu. Nggak tahu maksudnya apa, biar nggak terlacak malaikat atau gimana. Nah, begitu. Tapi sepakat di sana ada kehidupan setelah kehidupan ini. Lah di sini maka manusia perlu petunjuk yang berikutnya, petunjuk yang pamungkas di atas akal, yaitu agama. Dan petunjuk agama ini tidak langsung diterima oleh manusia, tapi melalui manusia pilihan. Mereka itu para nabi dan rasul. Nah, agama ini isinya akidah dan syariat. Jadi para nabi itu punya tugas, punya misi mengingatkan manusia bahwa hanya ada satu Tuhan. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Secara akidah seperti itu. Nah, bagaimana berinteraksi kepada Khalik dan kepada sesama makhluk itu namanya syariat. Nah, syariat dari satu nabi ke nabi berikutnya itu ada yang sama, ada yang berbeda karena kondisi menurut demikian. Syariat pada waktu Nabi Adam itu membolehkan saudara menikahi saudarinya. Ya kalau nggak boleh, Qabil Habil nikah sama siapa? Sama monyet kan nggak mungkin. Nah, diperbolehkan. Seiring dengan perjalanan waktu,
syariat Nabi berikutnya ada yang sama dengan sebelumnya, ada yang ditambah, dikurangi. Begitu terus, karena syariat itu kayak makanan bagi manusia. Syariat itu makanan bagi roh manusia, sebagaimana makanan untuk jasad manusia juga kan berbeda dari masa ke masa. Makanan bayi ya ASI, seiring dengan perjalanan waktu bubur dan seterusnya. Begitu pula syariat, kondisinya demikian, makanya berbeda dari satu nabi ke nabi berikutnya ada yang sama. Dan kalau kita perhatikan, setiap nabi itu untuk membuktikan bahwa dia utusan Tuhan diberi mukjizat. Mukjizat itu definisinya amrun khariqun lil ada. Segala sesuatu yang di luar nurul. Di luar nalar. Yeah. Begitu. Jadi itu definisinya mukjizat ya. Itu harus kita pegang dulu. Karena ada fenomena orang nggak masuk akal, akhirnya ditolak kan begitu sekarang itu. Dan kalau kita perhatikan mukjizat para nabi-nabi sebelum nabi terakhir itu hanya bisa disaksikan oleh orang hidup pada masa itu. Api menjadi AC, siapa yang tahu? Orang yang hidup pada masa Nabi Ibrahim, ya itu tuh. Kita tahu informasinya dari Al-Quran. Kemudian laut terbelah, kita tahu informasinya saja. Yang tahu siapa? Yang tahu ya orang yang hidup pada masa itu, tentara Fir'aun dan pengikut Nabi Musa. Begitulah nabi-nabi berikutnya. Begitu Allah ingin menjadikan syariatnya di atas bumi ini universal dan selama-lamanya, Allah memberi mukjizat kepada nabi akhir zaman ini. Satu mukjizat yang tidak hanya bisa disaksikan oleh orang yang hidup pada masa nabi, tapi oleh orang yang hidup, oleh malah orang yang sesudahnya sampai sekarang di kiamat. Dan mukjizat itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Sampai sekarang tantangan Al-Quran masih berlaku. Apa tuh? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian ragu dengan kebenaran yang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini, bikin deh seperti satu surat, sependek Al-Kausar, sependek Qul huwallahu ahad, bikin seperti itu. Kalau nggak mampu ya sudah, nggak ada pilihan lain kecuali mengimani Al-Quran itu. Dan mukjizat Nabi terakhir ini bisa disaksikan oleh siapapun dan kapanpun, dan tantangannya masih berlaku. Jadi sampai akhir zaman ini juga sebenarnya terbuka ya. Terbuka. Udah pernah ada yang nyoba tapi bisa deh. Kita ini pernah hafal pembukaan UUD 45 waktu pramuka dulu. Saya sekarang lupa. Ya benar. Kalau UUD 45 itu saya translate ke dalam bahasa Perancis. Siapa orang pramuka mulai Kuarnas sampai yang dihafal pembukaan UUD 45 dalam bahasa Perancis? Nggak ada. Al-Quran yang bahasa Arab 30 juz itu bisa dihafalkan anak-anak kecil Indonesia. Mereka nggak paham bahasa Arab, tapi bisa hafal. Bisa hafal. Nah ini menarik. Nanti kita akan masuk ke situ, Ustaz. Ini tadi penjelasan Ustaz jelas banget ya, bahwa sebenarnya kalau mempertanyakan agama, kita nggak langsung Islam. Bilang kalau nggak perlu beragama, cukup jadi orang baik aja. Berarti kemunduran dari dunia sains. Karena saintis aja sudah meneliti dengan fenomena yang alam terjadi. Udah lama dari zaman-zaman dulu udah jelas. Ini pasti ada pencipta. Ini orang-orang pintar. Maka kalau sekarang kembali mempertanyakan ini kemana aja. Jadi berarti ini kemunduran cara pemikiran. Justru mestinya yang dicari adalah setelah mati yang benar yang mana nih akidahnya, kan begitu. Ustaz juga mengatakan tadi bahwa menarik banget ya ketika bahwa mukjizat itu cuma bisa dinikmati atau diketahui orang ketika zaman itu, kecuali Al-Quran. Makanya zaman sekarang orang menyangka itu mitos karena taunya cuma dari Quran gitu, dan bukti fisiknya tuh nggak ada, karena kembali lagi sekarang dibawa lagi ke ranah logika lagi gitu misalnya ya. Tapi itu nggak apa-apa, kita jadikan pembicaraan sekarang ini, kita akan beralih dulu ke Ustadz Faris mengenai agama itu mitos. Bagaimana pendapat Antum? Agama ini kan menarik terus dibahas karena ada satu sisi dalam hati manusia tuh, Mas Ari, yang nggak bisa diisi oleh apapun. Kecukupan materi, kekuasaan yang tinggi, dia tetap akan merasa kosong tuh. Sehingga orang pasti akan lari juga kepada agama. Tetapi di era media sosial seperti sekarang itu, saya teringat ada pepatah Arab keren banget ini. Likulli sakit laqit. Setiap barang jatuh itu ada aja yang mungut.
Artinya barang buruk kalau jatuh di jalan itu pasti ada yang ngambil. Jadi mau apapun, seburuk apapun satu informasi atau logika yang dangkal, itu pasti ada orangnya masing-masing. Ada penjuangan di situ ya? Iya, ada tukang cari emas, ada tukang cari sampah, ada tukang cari macam-macam sayur, ada yang tukang cari cacing, ada yang tukang cari, kan begitu. Jadi yang sampah tadi itu didaur ulang, dijajakan lagi padahal sampah. Padahal sampah. Menarik ya? Tapi kan begitu. Nah, begitu juga masalah agama. Saya menarik ya Dr. Zahrul tadi bilang. Memang Dr. Zahrul bagaimana beliau banyak mengajarkan saya juga tentang logika-logika barat, kemudian sekuler gitu. Melihat agama ini secara usang tadi. Tapi kalau lihat cara berpikir yang sangat runut tadi, manusia dikasih insting, kemudian dikasih akal. Tapi ternyata akal nggak bisa bahas segala sesuatu, nggak bisa menjawab segala sesuatu. Maka Allah turunkan wahyu tadi. Artinya memang wahyu ini bukan padanan akal untuk membantah wahyu, untuk membantah agama, untuk membantah mukjizat. Karena dia memang lebih tinggi daripada itu. Sekarang begini, akal kita ini kan tertawan melihat segala fenomena itu dari hukum sebab akibat, Mas Ari. Ya. Kalau ada begini bisa begini. Kalau nggak ada ini nggak bisa begini, kan begitu. Ya. Akal manusia hanya terbatas begitu. Ya. Dengan adanya sebab, terus adanya akibat. Ada orang penjaga sebuah gedung pabrik misalnya. Dia kerja bertahun-tahun. Setiap petang ketika hari mulai gelap, dia akan keliling menyalakan lampu-lampu biar terang gedung itu. Karena dia jalani itu terus, kepikiran dalam dia, gedung-gedung ini bisa terang karena saya yang menyalakan lampu-lampunya. Jadi lampu adalah akibat, lampu yang menyala adalah akibat. Sebab adalah dia tadi. Ya. Suatu hari dia melakukan hal yang sama, kok nggak nyala? Hari udah gelap. Dia tanya ke temannya yang di seberang jalan, yang jaga juga pabrik yang lain, kenapa ya lampu nggak nyala? Gardu listrik di depan lagi terbakar, aliran listrik terputus. Baru dia sadar bahwa bukan dia penyebab utamanya lampu-lampu ini nyala, tapi ada sumbernya lagi. Kita selama ini memandang peristiwa itu seperti penjaga pabrik ini. Kita merasa bahwa kita adalah sebab-sebab. Tapi orang beriman tidak. Orang beriman tahu bahwa di balik sebab itu ada Rabbul Asbab, Tuhan pemilik sebab. Ada sumber energinya lagi. Nah, maka Allah menciptakan hukum sebab akibat dalam kehidupan itu bukan untuk membatasi kuasa dia, tapi untuk menjadi aturan bagi manusia. Kalau kena api terbakar. Kalau menikah terjadi hubungan suami istri akan jadi anak. Itu kan hukum sebab akibat. Supaya manusia tahu, kamu mau berketurunan, kamu nikah dulu. Kamu mau bakar sate, mau masak soto, kamu nyalakan api. Karena api sifatnya selalu panas. Coba kalau tidak ada hukum sebab akibat, api hari ini dibikin dingin, besok dibikin hangat, besok random. Kan kita nggak punya aturan. Jadi Allah membuat itu aturan untuk menjadi kita jadi ada pedoman. Tapi itu bukan untuk membatasi kuasa Allah. Maka bagi Allah dia nggak butuh hukum sebab akibat. Api yang membakar itu suatu hari dirusak sama Allah, kaidah itu. Ibrahim masuk ke api selamat. Allah banyak sekali itu merusak hukum kausalitas untuk memberitahu bahwa aku nggak butuh ini. Kamu nggak bisa membaca apa yang aku lakukan itu dari hukum sebab akibat. Polanya bukan pola manusia. Bukan pola manusia dong. Untuk jadi anak harus ada hubungan suami istri. Allah ciptakan Nabi Isa tanpa itu sama sekali. Tanpa suami. Tanpa suami, tanpa ada hubungan suami istri. Nah, kalau kita melihat apa yang Allah lakukan harus takluk kepada hukum yang harus ada pada kita, pasti nggak ketemu. Makanya ketika Allah cerita Isra Mi'raj, kan orang bilang Isra Mi'raj mitos itu. Ya, coba. Allah menyebut Isra Mi'raj itu begini dalam surat Al-Isra itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Segala apa? Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya di malam hari.
Siapa yang memperjalankan tadi? Allah. Allah. Jadi Nabi Subjeknya Allah. Hmm. Kalau ayat itu berkata, Maha suci Allah yang hambanya bisa berjalan di malam hari. Wah, itu nggak masuk akal. Karena subjeknya Muhammad. Misalnya. Ya. Tapi ini subjeknya Allah. Yang memperjalankan. Nah, Allah yang memperjalankan Nabi. Bukan Nabi berjalan sendiri. Begitu Allah yang melakukan, maka dia tidak tunduk kepada hukum sebab akibat. Itu sama seperti semut dari Ponorogo. Semut itu ada di Ponorogo jam 5 sore. Iya. Jam 5 pagi ada di Pulau Gebang. Semut itu kenalan sama yang ada di Pulau Gebang. Kamu dari mana? Saya dari Ponorogo. Kapan kamu berangkat? Jam 5 sore. Ah, nggak mungkin. Tapi kemudian semut, saya nggak jalan sendiri. Ada yang menjalankan. Selesai. Ya benar-benar. Ya, kan dalam logika semut kan, masa kamu bisa berjalan secepat itu sampai ke Jakarta? Rupanya dia naik ke bis. Nempel di tas orang gitu. Itu kan yang memperjalankan adalah hamba. Sebenarnya ada banyak para ulama-ulama yang mencoba menjelaskan Isra Mi'raj ini dari kacamata sains biar bisa diterima. Menurut saya nggak penting. Karena begitu kita tahu bahwa yang memperlakukan itu, yang melakukan itu adalah Allah, maka selesai itu. Makanya begini, ini menarik. Hukum sebab akibat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hukum sebab akibat natural. Hukum sebab akibat natural itu yang semua orang berakal tahu. Kalau kena api panas, kalau kena air basah, kalau makan kenyang, kalau kan begitu. Itu semua orang tahu, nggak usah dibahas. Ada lagi hukum sebab akibat yang kultural. Peradaban yang diciptakan manusia karena kemajuan teknologi. Misal, ahli baca cuaca. Kalau awan mengandung senyawa begini-begini, angin bergerak sekian, maka Jakarta besok hujan. Syirik nggak itu ramalan cuaca? Enggak. Dia membaca hukum sebab akibat berdasarkan ilmunya. Kita yang bukan ahlinya nggak tahu. Atau ahli ekonomi bilang, kalau pemerintah tetap ngotot naikin pajak PPN 12%, maka akibatnya kelas menengah semakin banyak yang begini, pengangguran akan begini. Dia meramal ekonomi ke depan, masa depan. Dari hukum sebab akibat kultural. Dari hitungan ya, analisa jatuhnya ya. Karena hukum sebab akibat. Oke. Hukum sebab Allah yang ciptakan Berarti itu. di dunia usaha juga seperti meramal dong. Karena kan saya baca data. Betul. Analisa atau dokter, pasien datang. Dokter bilang, dengan penyakit seperti ini kalau tidak ada penanganan, umurnya cuma bisa bertahan sekitar 3 bulan. Bukan dia mendahului Tuhan, tapi dia bisa melihat bagaimana perkembangan kanker misalnya pada stadium itu, bagaimana dia merongrong ini, bagaimana dia mustahil, bagaimana itu adalah hukum sebab akibat kultural. Tapi terbatas kan, yang tahu adalah dokter. Kita percaya karena dia ada ilmunya. Tapi ada hukum sebab akibat ketiga, Mas Ari. Hukum sebab akibat syariah. Nggak bisa dijelaskan dari sisi ini, tapi dia ada. Dan Allah membuktikan itu, bukti empirik. Misal Allah berkata, Intan surullah yang surkum. Kalau kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Atau Allah sebutkan, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan beri jalan keluar. Itu kan sebab akibat. Bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Nggak bisa. Orang bersedekah sering dapat rezeki gitu kan? Iya. Orang ya hadis Nabi begini. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu masih dibantu sama Allah, masih diberi rezeki sama Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Ada orang-orang di bawah kita, bergantung hidupnya dengan kita. Kita baik kepada mereka. Kita ini masih dibuat Allah maju bisnis kita, rezeki kita karena orang-orang itu. Ini hukum sebab akibat syariah. Tapi buktinya ada gitu. Tapi ini urusan keimanan ya. Karena dari mana kita jelaskan itu? Karena Allah menciptakan hukum sebab akibat bukan untuk membatasi kuasanya, tapi hanya untuk menjadi aturan bagi kita. Jadi sebab akibat cuma yang bisa dirasakan jika dia beriman, begitu jadi? Iya, apa? Gimana? Jadi maksudnya sebab akibat yang syariah ini bisa iya. dirasakan hanya jika dia beriman. Iya. Karena kalau nggak beriman dia nggak ngerasain itu rezekinya dari Allah, kan seolah-olah gitu. Seolah-olah karena kerja keras dia gitu. Tapi dia dapat dibuktikan secara empirik. Karena kerja keras dia.
Ada orang yang kerja keras lebih dari dia, tapi nggak dapat. Misalnya atau yang kerja bangunan misalnya. Alah iya. Kerjanya lebih keras tuh. tapi dapatnya nggak seperti itu. Ada nggak ukuran Kerja logika menjelaskan orang dapat rezeki seperti apa? Rezeki dari mana sih rezeki ini? Melogikakan rezeki. Kalau berdasarkan ijazah, 6 dari 10 orang paling kaya di dunia bukan sarjana. Kalau berdasarkan jam kerja, banyak orang yang kerja dari pagi sampai hampir ketemu pagi lagi. Cuma dapat berapa? Ada orang yang kerja cuma sebulan 3 kali, 4 kali datang ke kantor sebagai komisaris, sebagai apa, ada rapat-rapat sedikit. Pajaknya aja miliaran. Kalau berdasarkan kekayaan, guru-guru kita di Al-Azhar itu profesor-profesor naik bis sama kita, gantung, ambil baca Quran, ambil apa. Kalau kekuatan fisik, mohon maaf, buru-buru di pelabuhan harusnya lebih kaya daripada yang lain. Jadi apa? Nggak ada. Itu kerja Allah. Iya. Jadi memang itu udah kerja faktor gaib ya ibaratnya. Kalau untuk yang di luar Islam nih. Sesuatu yang tidak. Makanya Dr. Zarul tadi bilang banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Tadi kan akal manusia cuma sampai bahwa Tuhan itu ada. Ya. Dan aku harus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Tapi mendefinisikan siapa Tuhan nggak bisa manusia, makanya beda-beda. Maka perlu ada utusan Tuhan menjelaskan itu semua. Jadi fungsi Rasul tadi bukan untuk bilang Tuhan ada, kalau itu akal manusia udah nyampe. Tapi fungsi Rasul itu mau bilang Tuhan yang ada itu adalah Allah. Dan untuk membuktikan dia utusan Tuhan, Allah memberinya mukjizat. Dan sekali lagi definisi mukjizat itu amrun khariqun lil ada, segala sesuatu yang di luar hukum kausalitas. Nah, sebagai bukti bahwa dia itu utusan Tuhan. Kalau misalnya tadi ada Isra Mi'raj itu impossible gitu kan, irasional. Ya memang dari pertama mukjizat itu irasional. Iya. Kalau rasanya jadi mukjizat ya kan? Gitu kan. Iya benar. Nah, kalau kenapa kemudian yang diobok-obok Isra Mi'raj Rasulullah dibelah dadahnya, ya Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati itu irasional. Nabi Ibrahim api menjadi AC itu irasional. Kalau ini Anda pertanyakan, yang lain-lainnya harus dipertanyakan juga dong. Berarti sebenarnya gini, ketika mengatakan bahwa dalam Islam itu mitos gitu ya, misalnya Isra Mi'raj itu mitos, berarti yang terserang sebenarnya bukan cuma Islam. Dia juga berarti menyerang Yahudi dan Kristen juga. Semua agama. Semua agama berarti kenapa? Berarti dia juga nggak percaya misalnya untuk Nasrani yang Tuhannya lahir tanpa bapak. Itu mitos doang gitu kan. Berarti sebenarnya mestinya juga dari Nasrani juga nggak sepakat dengan itu, juga mitos juga tuh. Kemudian dari Yahudi juga kan banyak kayak jadi mitos, jadi dianggap mitos semua. Tapi ini sih sebenarnya kalau bagi dunia Islam sih sebenarnya hal yang terserah aja sih dia mau berpendirian seperti itu. Tapi kalau Antum berarti kesimpulannya ketika orang bilang itu mitos itu apa? Misalnya orang kalau dia tidak percaya kepada yang gaib kan dia sudah kufur. Berarti jatuhnya bahwa dia tidak percaya Quran. Dia tidak percaya Al-Quran, tidak percaya wahyu. Ya, gitu. Coba yang menariknya begini. Dalam Al-Quran itu kita baru buka halaman awal Al-Quran itu, Allah kasih ciri-ciri orang-orang yang sukses. Muttaqin, muflihun. Orang yang sukses. Apa ciri pertama orang yang sukses? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya dengan hal yang gaib. Itu sukses. Suksesnya. Oh, dia tahu nyarinya bukan cuma buat dunia aja nih. Iya dong. Begini Mas Ari. Kalau kita nggak percaya dengan yang gaib, kita seenaknya aja menzalimi manusia. Kenapa kita takut menzalimi manusia? Karena kita percaya ada surga dan neraka. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita percaya dengan pahala. Hakimnya ya. Kenapa kita takut berbuat buruk? Karena takut dicatat oleh malaikat. Surga itu gaib, neraka itu gaib, pahala itu gaib, dosa itu gaib, malaikat itu gaib, Allah itu gaib. Semua konsep ini bukan logika nih. Bukan. Nggak bisa dijelaskan. Wah.
Berarti udah batal semua tuh kalau semuanya harus apa namanya, harus sesuai logika. Malah konsep ini Karena logika memang sangat terbatas. oke. Makin lurus teman-teman ya. Jadi bebas-bebas saja sebenarnya orang mau punya apa namanya narasi seperti apa. Tapi untuk kaum muslimin udah jelas pakem dan pondasinya. Ini menarik ya dari Alif Lam Mim tadi ya. Ya. Alif Lam Mim. Al-Baqarah. Al-Baqarah ya, Iya, benar, iya, Masya Allah, luar iya. biasa. Nah sekarang kita kembali ke Ustaz Zahrul nih. Kalau ada narasi mengatakan, ini kan berarti kan dalam Quran bahwa dalam setiap ayatnya itu banyak yang sudah terbukti secara sains bahwa orang baru menemukan sains di abad 19 itu sudah ada di Quran 1400 tahun yang lalu, Oh iya. ya kan? Iya. Jadi secara sains baru dibuktikan sekarang. Nah, ketika ada yang kemudian dalam Quran sudah dibicarakan dan sekarang belum masuk logika, bukan Quran yang salah, tapi kita yang belum nyampe. Belum nyampe. Oh, benar juga tadi kayak seperti logika tadi semut tadi. Misalnya kalau dulu bilang Nabi bilang saya dari Mekah ke Madinah, ke Aqsa gitu Iya. dalam Iya. waktu satu malam. Iya. Nggak masuk Bisa. Kalau sekarang udah mulai bisa dijelaskan tentang waktu kan, Heeh. yang Einstein bilang kalau orang dalam perjalanan secepat cahaya, Ya. maka dia akan mempersingkat waktu. Heeh. Itu kalau kita mau jelaskan dari sisi itu. Mm. Tapi memang ada sesuatu yang di luar logika. Buang Nggak waktu itu bisa tuh. perlu- Oh iya, Heeh. melipat waktu. Tapi maksudnya waktu juga kita jelasin ke mereka gitu Oh ya. iya. Nah, misalnya pun saat itu dibilang saya dari Mekah ke Aqsa itu dalam waktu 3 jam. Mereka juga akan bilang itu nggak masuk di Nggak akal. masuk akal. Tapi Pada zaman sekarang itu, betul. udah masuk akal karena ada pesawat. Nah, Berarti ilmunya aja yang belum nyampe, bener nggak? tapi lihat bagaimana Allah sangat sayang dengan Nabi. Heeh. Allah tidak langsung angkat Nabi ke langit. Heeh. Kalau Allah angkat Nabi ke langit, Nabi nggak bisa buktikan apa-apa. Kamu ngarang. Heeh. Tapi karena Nabi melakukan perjalanan ke Aqsa dulu, Heeh. Nabi bilang, aku berjumpa dengan kafilah dagang sekian dan nanti sore dia akan datang. Aku tahu cara mensifati tiang-tiang di Masjidil Aqsa. Kan diminta bukti sama orang Quraisy. Heeh. Mereka yang sudah sering ke situ Nabi belum pernah. Heeh. Tapi Nabi bisa jelaskan itu karena dia lihat tadi malam. Itu juga bentuk sayang Allah kepada Nabi, lebih mudah menjelaskan kepada orang-orang yang hanya tertawan percaya hanya pada hal-hal yang logik. Nah, Dan itu ada hadisnya itu, ketika Rasulullah ditantang, kalau kamu benar tadi malam itu datang dari sana, coba tunjukkan karakter itu. Rasulullah kan nggak begitu fokus ke semua sudut Iya, Al-Aqsa. Iya. Akhirnya turun malaikat Jibril membeli slide bahasa kita gitu loh, sini gitu, dan data-datanya gitu kan. Dan Rasulullah melihat Heeh. sambil menjelaskan. Heeh. Kata yang bias ke sana, oh iya itu. Oh, jadi Ada bantuan, ada bantuan. ada hadisnya itu, kemudian Rasulullah dipertunjukkan visualisasi Masjid Al-Aqsa itu. Ya, tapi persoalannya kan begini. Banyak orang yang nggak mau percaya itu. Hmm. Karena batas pikirannya itu Hanya bisa dilihat ya? pada logika. Ada sesuatu yang bisa dilihat aja. Nah, Itu kan sebenarnya cetek banget tuh Mas Ari. Kalau hanya percaya pada sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera saja. Ya. Tadi kan Dr. Zahrul bilang, mujizat-mujizat Nabi terdahulu itu cuma disaksikan pada zamannya. Karena memang dia diutus untuk zaman itu. Tapi mukjizat Nabi, karena dia diutus untuk manusia sampai nanti akhir zaman, pasti akan selalu ada temuan yang ditemukan baru-baru untuk membuktikan kebenaran mukjizat Al-Quran. Jadi memang yang sekarang itu belum terjangkau, ya nanti akan bisa Iya. dijelaskan tuh. Jadi kalau di zaman dulu mungkin orang-orang itu nggak percaya kalau adanya otak. Karena nggak bisa lihat. Iya, betul. Ya. Dan kalau sekarang orang nanyain harus ngeliat dulu, berarti balik lagi zaman dulu tuh. betul. Lu mungkin nggak percaya. Nggak ada tuh yang namanya negara New Zealand. Karena mereka nggak bisa lihat. Iya. Tapi zaman sekarang Betul. dengan ada teknologi baru nyampe gitu pikiran. Jadi kalau orang masih berpikiran harus dilihat dulu, berarti cara berpikirnya masih balik lagi ke zaman Itu waktu itu. orang yang sangat rendah kecerdasan. Ah, Saya bilang ke Mas Ari, di balik tembok ini di luar ada semut apa tidak? bisa jadi ada, bisa jadi. Harusnya Mas Ari bilang nggak ada karena saya nggak lihat. Ya itu. Itu logika yang dipegang. Kemudian karena Tuhan nggak bisa dilihat, berarti belum tentu ada tuh Tuhan gitu. Nggak ada bahkan bilang gitu ya. Betul. Nah ini menarik nih. Karena Quran tadi, kemudian bahkan mungkin sampai sekarang satu-satunya kitab atau buku yang dari sumber Quran ini telah lahir miliaran buku sejak diterbitkan. Sampai sekarang cuma satu.
Karena nggak ada lagi yang lain sebanyak itu. Iya. Mungkin ada yang banyak tapi bukan seperti Quran. Karena Iya. setiap tahunnya jutaan. Iya. Nah, menarik ketika Ustadz bilang, ada narasi gini, Ustadz. Nggak perlu hafal Quran. Karena nggak ada perintahnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Al-Quran ada ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang akan menjaganya. Nah, begitu. Ayat inilah yang dibawa oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar ketika jadi khalifah sebagai argumen agar Al-Quran ini dibukukan. Karena banyak hufat yang meninggal kala itu. Akhirnya setelah beberapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meyakinkan, akhirnya membukukannya kan begitu, dibukukannya begitu. Nah, yang menarik adalah ketika Al-Quran menggunakan kata kami, inna nahnu, itu menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu Allah melibatkan makhluknya untuk ikut serta. Jadi kami turunkan Al-Quran, itu ada keterlibatan malaikat Jibril di sana. Wa nahnu lahafidun, dan kami menjaganya. Wa nahnu lahu lahafidun, dan kami, kata kami itu ketika Al-Quran menggunakan kata nahnu, kami, itu ada unsur ajakan kepada penawaran makhluknya untuk ikut menjaga. Dan kata Umar bin Khattab, dibukukannya Al-Quran ini bagian dari menjaga Al-Quran itu. Artinya logikanya ketika orang-orang yang hafid itu diperbanyak lagi, itu dia melaksanakan ajakan Allah untuk menjaga itu. Berarti menerima tawaran Allah. Kalau kita ikut menghafalkan Quran, itu adalah menerima tawaran Allah untuk berpartisipasi menjaga kalam Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan podcast ini juga termasuk ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah ridho gitu. Oh, jadi ini cara membaca atau menerjemahkan atau mentadaburi ayat itu ternyata begitu luas dan begitu indah menurut saya. Jadi ketika mengatakan dari kata nahnu aja, kan dari kata Allah kadang berkata aku, kadang berkata kami. Kalau aku berarti itu memang Allah sendiri tanpa keterlibatan makhluk. Tapi kalau Allah bilang kami, berarti ada keterlibatan. Mau ikut nggak gitu ya? Tapi ada juga nanti yang mempelintir, berarti Allah aja nggak sanggup gitu? Bukan. Justru itu menunjukkan kekuasaan Allah. Nah begitu. Jadi kekuasaan Allah. Misalnya ada ayat tentang turunnya hujan. Wa anzalna minal ma, kan anzalna, dan kami turunkan kan gitu. Karena ada keterlibatan makhluknya, yaitu malaikatnya. Bukan berarti Allah punya malaikat, Allah nggak sanggup, yaitu justru menunjukkan kekuasaan Allah. Ada yang ditugaskan untuk itu dan menerima tawarannya untuk melakukan tugas itu gitu ya. Tunduk kepada Allah, itu kan bagian dari ketundukan kepada Allah, menunjukkan keagungan Allah. Maka jangan salah, kita melihat malaikat itu dia bukan pembantu Allah seperti para menteri bagi presiden. Tapi dia adalah pembantu bagi manusia. Justru bantu manusia. Iya dong. Karena Allah berkata kepada manusia, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu nggak lihat Allah menundukkan segala sesuatu di langit dan di bumi untuk manusia, untuk kamu. Jadi malaikat itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Insya Allah. Malah sebenarnya kita yang terservis ya sebenarnya. Kita ini kan dijaga sama malaikat. Karena semuanya bermula dari apa yang Allah walaqad karramna bani Adam. Dari manusia ini wakil Allah menjalani kehidupan di dunia ini. Ini ada pemahaman yang perlu diluruskan. Sering kita mendengar narasi ya, ketika membaca cerita Adam dan Hawa di surga, kemudian melanggar, Adam dan Hawa diusir dari surga karena melanggar. Saya kurang setuju dengan narasi diusir. Memberi kesan seolah-olah kehadiran Adam dan Hawa di dunia ini kecelakaan, accident. Begitu, memberi kesan seperti itu. Padahal tidak demikian. From very beginning, sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah memproklamasikan di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Memang by design. By design, Hmm, by design. by Ini design. narasi, ini angle yang beda lagi nih. Saya baru dengar nih. Jadi mungkin kita bertanya, kalau memang Allah menciptakan manusia untuk jadi khalifahnya di atas bumi, Ya. kenapa tidak begitu ciptakan kemudian diciptakan Hawa langsung dilandingkan ke dunia? Kenapa pakai ada drama godaan iblis dan seterusnya? Kenapa harus ada episode surga? Iya. Nah. Kenapa ada ada Oh. saat-saat transit Adam pernah menikmati surga, Adam Heeh. mengalami godaan iblis dan seterusnya. Heeh. Hikmahnya adalah biar Adam dan Hawa punya pengalaman langsung betapa dahsyatnya godaan iblis. Oh. Karena punya pengalaman langsung itu berbeda dengan katanya. Ya. Jadi Punya. semacam pusdiklat ya, Iya. surga itu. Jadi Karena tugas jadi khalifah kan besar. Heeh. Jadi harus dipusdiklatkan dulu. Dan udah lihat nikmatnya gitu ya. Betul. karena memang begitu Adam diciptakan, Heeh. kemudian Allah memerintahkan seluruh makhluknya di surga kala itu untuk sujud, fasajadu ila iblis. Iblis nggak mau, kemudian dia hengkang, disuruh hengkang dari surga. Iblis, saya nggak mau dong sendirian di neraka. Terus mau apa? Saya akan cari partner dari anak cucunya. Saya akan datangi dia dari segala penjuru untuk menemani saya di neraka nanti. Maka tolong pendingkan umur saya kan, sampai nanti kan begitu pemain iblis. Oke, kan begitu. Nah, karena janji iblis ini, kemudian akhirnya ketika menjalani kehidupan di dunia, Allah memberi petunjuk biar tidak terseret pada jalannya iblis. Jadi petunjuk, nah kembali tadi ke petunjuk, jadi petunjuk Allah itu ada tahapan tadi. Jadi agama, petunjuk Allah pamungkas itu adalah guideline bagi manusia biar tidak terseret oleh iblis. Nah begitu. Nah kembali menjawab tadi, ada apa hikmahnya? Ada saat-saat di mana Adam dan Hawa transit itu, yaitu karena pengalaman langsung. Karena mengalami langsung itu berbeda dengan katanya. Kita sholat di atas sajadah, gambarnya Ka'bah, dengan sholat langsung di hadapan kita Ka'bah itu beda. Ya. Nah, kemudian makanya kisah Adam dan Hawa itu diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Biar jadi pelajaran olehnya dan oleh kita anak cucunya. Cari di Al-Quran itu fasajadu ila iblis terulang berkali-kali. Biar kita ini anak cucunya ini jangan sampai seperti pepatah, kulit lupa sama kacangnya. Kembali. Kacang lupa sama tokonya. Gitu. Nah, gitu. Jadi biar kita tahu tuh asal muasal kita seperti itu. Jadi agama itu sekali lagi petunjuk bagi Allah. Nah, begitu. Nah, jadi kalau percaya sama Tuhan, ya harus mengikuti dong petunjuk yang diberikannya. Sepaket dong. Satu paket. Aneh saja orang agnostik. Iya, nggak percaya sama agama, percaya sama Tuhan. Nah, begitu. Jadi percaya ada menciptakan, cuma nggak milih Tuhan yang mana gitu, ada juga. Iya. Jadi dari something wrong. Ada juga, jadi ada agnostik, ada yang ateis. Yang ateis lebih parah lagi, nggak percaya sama Tuhan, nggak bisa. Ya. Orang ateis itu hanya di mulutnya saja. Nggak ada Tuhan itu hanya di mulutnya saja. Nggak mungkin. Fir'aun itu moyangnya ateis. Dia bukan hanya nggak percaya sama Tuhan, dia memproklamasikan diri Tuhan. Tapi apa yang terjadi detik-detik terakhir dia mau ditenggelamkan. Saya beriman dengan Tuhan Bani Israel. Detik-detik terakhir. Makanya aneh, saya jadi ingat film Titanic. Film Titanic itu adegan yang menarik untuk dikritisi adalah adegan ketika kapal mau tenggelam. Hampir semua passenger mengatakan oh my god, ada sekelompok pemain musik yang nyantai. Mungkin nggak kapal mau tenggelam orang nyantai? Nggak ada. Kita naik pesawat ketika turbulensi sedikit saja sudah panik. Ini kapal mau tenggelam, ada sekelompok kayak pemain musik nyantai saja. Ada persen ateisme di film Titanic ini. Ada. Seolah-olah si pemain biola dengan beberapa kawannya itu, ngapain kamu oh my god, nggak ada Tuhan itu. Hidup itu waktunya hidup waktunya mati. Dan itu sudah terekod dalam Al-Quran, gitu kan. Wama yuhlikuna illa dahru, itu ayatnya itu. Waktunya mati. Waktunya hidup, nggak ada Tuhan, nggak ada sesuatu setelah mati, nggak ada. Nikmatin aja sampai detik terakhir. Yang terakhir aja gitu. Itu pesan ateisme dalam Titanic itu. Kan sutradaranya ateis.
tantangan-tantangan atau juga mungkin misi-misi dari godless mission ini banyak yang banyak yang ambil Setiap barang jatuh kontrak ada yang itu. mungut. Iya, ada barang jatuh ada yang ini narasi usang sebenarnya Zat, ya. Iya. Narasi usang dan selalu mempertanyakan hal-hal yang mungkin tidak bisa dibuktikan secara logika. Misalnya kayak narasi-narasi tadi bagaimana Nabi Adam diturunkan segala macam. Pasti kan buktinya mana? Pasti kan gitu. Iya. Pasti akan begitu. Sama seperti begini, kita ngomongin kembali Isra Mi'raj Zat. Ketika Rasulullah SAW kemudian bertemu langsung dengan Allah dan menawar rakaat. Ya. Mereka Iya. anggap, masa Allah yang menciptakan nggak tahu kemampuan hambanya berapa rakaat? Begitu. Iya. Ada yang lebih aneh lagi. Apa tuh? Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah ke Fir'aun. Allah udah tahu Fir'aun itu sampai akhir gak bakal beriman. Ngapain Allah ngerjain sesuatu yang sia-sia? Kalau masa kata kita kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi kenapa Allah tetap perintahkan Musa untuk sampaikan kebenaran kepada Fir'aun? Perhatikan akhlakmu, berkatalah dan kata-kata yang lembut. Siapa tahu dia menjadi ingat dan mengikuti. Padahal kan Allah udah tahu bahwa Fir'aun ini sampai mati gak bakal beriman. Tapi syariat berdakwah untuk Nabi Musa itu berguna untuk Musa. Bahwa perjuangannya, kesabarannya, pengalaman menghadapi tiran, itu kan semua kebaikan. Karena seluruh syariat itu untuk kebaikan manusia. Jadi Allah hanya ingin kita itu benar-benar bersyukur ketika kita sholat, Mas Ari. Ketika kita sholat, menjalankan sholat 5 waktu ini, bersyukur sekali Allah ini baik banget loh kepada Nabi. Iya. Ini buat kitanya. Sama seperti kenapa harus ada episode menyembelih Ismail dulu? Apakah Allah nggak mampu langsung mewajibkan kurban domba tanpa ada episode Ismail? Tapi kan beda rasanya, feel-nya itu beda. Taste-nya itu beda. Ketika kita berkurban, ya Allah, Nabi Ibrahim aja disuruh menyembelih anaknya. Gak berat sama sekali karena perintah Allah. Masa kita cuma nabung 150.000, 200.000 tiap bulan biar bisa kurban, kita gak bisa. Itu kan beda tuh. Satu lagi, yang dinilai Allah dari hambanya itu usahanya. Apapun hasilnya itu bukan wilayah kita. Allah tahu kalau Kan'an itu akhirnya nggak naik perahu. Kan begitu kan. Iya. Begitu ya. Tapi Nabi Nuh terus kan anak Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh kan terus bilang. Jadi kalau dinilai dari hasilnya, Nabi Nuh itu nggak gagal, hanya beberapa orang aja yang naik kapalnya. Tapi yang dinilai bukan dari Allah itu bukan berapa orang yang naik kapalnya, usaha Nabi Nuh itu. Jadi sebenarnya Islam itu adalah, jadi Allah itu sepertinya mendidik umatnya ya. Maksudnya mendidik bahwa sesuatu itu harus ada effort dan perjuangan itu yang dinilai berarti kan. Iya, berarti kan dari usaha itu kita tahu bahwa betapa sayangnya Nabi sama kita. Insyaallah. Betapa dia nggak mau kita ini merasa berat. Betapa pedulinya dia. Betapa begitu. Kalau dari sejak awal Allah udah tahu bakal 5. Bisa aja gitu kalau mau. Tapi kan jadi manja. Ya, kita jadi umat yang manja gitu. Effort itu bahasa kitanya usaha, bahasa Arabnya sa'i. Sa'i itu usaha. Allah mampu saja memuncratkan air Zam-Zam di detik kedua setelah Nabi Ismail yang kecil itu haus. Tapi Allah ingin tahu usaha sang ibu pontang-panting Safa Marwah itu. Wah, ini jadi, usaha. Jadi kalau teman-teman nonton film Avengers sebelum masuk bioskop pasti udah tahu Avengers bakalan menang. Ngapain ditonton? Betul, nah itu. Mau ngelihat apa? Perjuangannya ya kan? Misalnya gini, nonton bola sampai begadang, buat apa? Mau tahu skornya? Besok aja. Pagi-pagi lihat udah tahu tuh skor. Pengen lihat prosesnya kan? Iya, betul. Mungkin itu jadi logikanya Ustaz ya. Ibaratnya kayak ya Allah bakal mati kita juga, ngapain pakai dihidupin kan gitu. Iya. Nah, ini menarik ya. Jadi seperti halnya kayak apa? Saya dengar ya Ustaz ya, ada satu nabi yang katanya public speakingnya paling bagus, Nabi Shu'aib. Tapi justru dia nggak punya umat. Saya pikir, kenapa yang public speakingnya bagus malah umatnya nggak ada gitu. Saya juga sempat mikir, untuk apa dia ngapain gitu. Nah itu mungkin baru dari sini baru ketemu. Ya memang buat beliaunya berarti pendidikannya itu. Jadi sekarang kalau kita ya sebagai umat Muslim, terutama teman-teman yang Islam ini ya Islam ini adalah mungkin satu-satunya agama yang nama agamanya itu bukan nama Tuhannya, tapi nama umatnya. Karena sifat dari umatnya yang sifatnya justru yang jadi ininya.
Jadi nggak taunya itu ada edukasi di dalamnya ya. Jadi kalau jadi umat Islam tapi mager berarti nggak seperti agamanya nih. Ini menarik ya. Nah kalau kita melihat fenomena-fenomena seperti ini saat bagaimana selalu ada perlemahan gitu ibaratnya, mencoba untuk melemahkan mereka yang atau menggembosi ibaratnya, melemahkan mereka yang udah mau kuat atau yang lagi mau belajar biar nggak usah nggak jadi gitu, hanya dengan konten nggak jadi deh gitu. Tapi ada sisi lain yang perlemahannya berbeda saat perlemahannya dalam sisi selalu bikin gaduh. Itu juga perlemahan juga tuh, bahwa iya Islam tapi Islam yang benar yang ini misalnya kayak gitu. Ada aja kayak gitu yang jenisnya berbeda-beda sih saja. Tapi ada juga soal yang bikin konten maunya ribut mulu padahal udah sama-sama saudara seiman, sama-sama syahadat. Ini fenomena yang mungkin zaman dulu udah pernah ada kayak gini kan? Itu karena ini ya, dia tidak paham betul bahwa dalam agama itu ada hal-hal yang prinsip, ada hal-hal yang cabang. Nah, selama dalam hal-hal yang cabang itu memang di sana pintu perbedaan itu terbuka. Hal-hal yang prinsip itu memang tidak bisa. Ini baik dalam masalah akidah maupun dalam hukum. Hendaknya itu dipahami betul gitu ya. Jadi ketika hal-hal yang sifatnya cabang, jangan ditarik ke hal-hal yang prinsip. Dan itu seharusnya tidak demikian begitu. Itu yang terjadi. Dan ya hal-hal orang-orang yang kayak gini ini ya perlu banyak rekreasi sebenarnya ya. Banyak rekreasi. Kata-kata rekreasi ini yang dimaksudnya. Banyak rekreasi, jadi membaca doktrin agama itu tidak dari satu sumber tapi dari yang lainnya gitu ya. Jadi ternyata ini masalah khilaf, ya sudah. Nggak usah diperlebar, nggak usah nunjuk-nunjuk hidung orang karena memang masalah khilaf gitu ya. Mari ada hal yang lebih prioritas gitu, ada hal yang lebih prioritas itu yang hendaknya harus ditekuni dan diterjuni gitu ya. Jadi internal umat itu hendaknya saling menghargai ketika ada perbedaan dan memang itu wilayahnya di situ. Tapi kalau hal-hal yang prinsip memang hendaknya kita tidak membuka pintu perbedaan di sana. Dan kemudian kita move on, ada perkara yang lebih besar. Ada perkara yang lebih besar yang itu PR kita semua. Saya punya dosen ya waktu di Malaysia itu Profesor Dr. Sanu Kutub. Dia wakil rektor. Terus dia cerita baru dari London gitu kan. Dia di London itu kan underground, terus begitu naik banyak orang begitu ya. Dia bilang, orang yang saya lihat di sini ini sebenarnya garapan kita, dakwah kita. Orang ini yang harus kita jelaskan. Itu jauh lebih itu tugas kita. Itu tugas kita bagaimana menjelaskan Islam kepada mereka ini. Daripada kita ribut ke hal-hal yang kecil yang itu sebenarnya nggak bisa dicatukan gitu. Dan itu seharusnya yang menjadi keprihatinan sekaligus PR kita. Mari kita lihat dalam agama ini mana yang prinsip, mana yang cabang. Maka yang cabang kita legowo untuk berbeda. Kalau prinsip mari kita memang sama-sama pegang itu. Ya, buat narasi antum tadi mengatakan harus banyak rekreasi. Ini saya juga jadi agak sedikit kemarin berefleksi Ustaz. Waktu kita ke Jepang kemarin dalam rangka mungkin membangun masjid dan juga Islamic Center, itu lihat orang bersyahadat aja senangnya minta ampun. Bersyahadat dulu nih, mengenal Allah, tahu Allah, tahu Islam, itu udah senang banget. Ternyata di para pengajian-pengajian ini, pengajian asalnya ketika Indonesia beda-beda Ustaz. Betul. Tapi di situ bisa bersama-sama. Karena ini PR lebih besar. Betul. Yang ternyata ini loh sebenarnya yang perlu diperjuangkan sebenarnya ini bukan gontok-gontokan sendiri. Jadi orang yang meributkan hal-hal kecil karena dia nggak punya hal-hal besar dalam hidup dia. Begitu. Ya, benar. Kan gimana cara kita memahami? Kita bisa husnuzon Mas Ari bahwa mungkin ini bagian dari antitesa satu sama lain yang semuanya bersikap berlebihan. Ada golongan yang gak mau disalahin,
Ya. Apapun yang dia lakukan selama ini menjadi praktek dalam beragama, itu semua pasti benar. Itu semua nggak bisa diganggu gugat. Sehingga ketika orang bawa bahwa ini yang benar dari agama, dari apa, mereka juga terlalu keras tadi. Karena itu bersikap berlebih-lebihan itu mudah sekali dilakukan oleh semua orang. Yang susah itu bersikap pertengahan. Proper. Iya, antara itu. Akhlak baik dalam agama ini kan pertengahan semua. Berani itu akhlak baik. Dia pertengahan antara akhlak takut dan gegabah. Dermawan itu pertengahan antara boros dan pelit. Selalu begitu. Malu itu kan sifat pertengahan antara tidak tahu malu sama tidak percaya diri. Selalu sifat pertengahan. Kita kalau alasan sayang manjain anak kita berlebihan, mudah sekali. Atau dengan alasan mau didik anak kita keras, mudah sekali. Tapi bersikap pertengahan, kapan memanjakan dia, kapan keras kepada dia, itu sedikit orang yang melakukan. Seperti megang pasir gitu ya? Iya, antara itu. Jadi ketika semakin riuh nih, apalagi ribut dengan sesama, kita kembalilah kepada pesan Nabi SAW. Satakunu fitan. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'im khairun minal mashi, wal mashi khairun minas sa'i. Akan ada fitnah. Ini bicara tentang ribut antar umat Islam. Lalu apa kata Nabi? Pada saat fitnah itu terjadi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Subhanallah. Ini benar-benar relate dengan zaman media sosial. Ketika kita tidak bersama dalam beberapa pendapat, yang paling baik bukan yang paling riuh, yang paling aktif, tapi yang paling tidak terlihat dalam pusaran fitnah. Masya Allah. Yang duduk atau berdiri. Silent ya. Bukan yang paling banyak pengikutnya lalu menggunakan itu atau mencari pengikut. Menggunakan konten-konten yang memecah belah antar ustadz, antar fikih, penganut fikih, manhaj fikih. Wah, biar dia lebih banyak itu. Bukan yang lebih loudly berbicara, bukan. Karena main hati. Itu hidayah itu hati sih ya. Nah, kata Nabi yang lebih baik adalah Insya Allah. Memang hidayah itu tidak sejalan lurus dengan banyaknya pengetahuan atau ilmu. Betul. Ada yang ya begitu kaget fenomena ini, katanya hafal Quran, katanya dulu belajar nyantri, tapi kok begitu gitu kan. Ya kita nggak usah kaget gitu lah. Ya. Pernah kejadian loh. Iya, zaman Nabi itu begitu. Jadi ketika Nabi di hari-hari terakhirnya ada beberapa orang yang mengaku Nabi ya, di antaranya Musailamah Al-Kadzab. Rasulullah mengutus juru dakwahnya ini untuk menasihati Musailamah Al-Kadzab. Yang diutus ini bukan kaleng-kaleng, hafid Al-Quran. Gitu kan. Begitu dia ketemu Musailamah Al-Kadzab, pas mau menasihati, keduluan Musailamah Al-Kadzab nawari. Suku Yamama ya. Suku Yamama ini ada di bawah saya. Kalau kamu mau mengendorse saya bahwa memang saya ini nabi, kamu mau apa saja. Ternyata si hafid ini tergiur. Rajalah. Siapa namanya? Rajalah. Itu. Jadi hafid itu tergiur dengan seorang hafidnya tergiur dengan tawaran itu ya. Ada nggak ada hubungannya antara ilmu sama hidayah? Petunjuk itu beda, ilmu itu beda. Ada di zaman Umar, Dr. Zahrul, saya teringat. Orang ngelihat Umar bin Khattab ketika jadi kepala negara kan bijak sekali, cerdas, dan intuisi Umar kan luar biasa kuat. Jadi ketika melihat Umar gitu, dia tuh heran, kok bisa orang seperti ini dulu nyembah berhala. Dulu bunuhin orang Muslim gitu. Jadi dia tanya kepada Umar, kok bisa orang seperti engkau dulu menyembah berhala? Apa gak punya akal engkau dulu? Kata Umar, indana aqlun walaysa indana hidayah. Akal kami punya, tapi hidayah enggak punya. Nah, karena memang dua beda. Waduh, ini dua contoh yang kontrari. Dari berarti hidayah itu sebuah nikmat ya, sebuah anugerah. Gift. Hidayah tuh hadiah ternyata dari Allah buat kita ya. Betul. Saya penasaran sama ujungnya itu
si Raja lah ini. penghafal Quran itu akhirnya masuk Islam lagi atau Enggak, akhirnya dia bad ending. bad endingnya gimana? Ya akhirnya ya meninggal dalam keadaan sulh khotimah. Saya kurang tahu persis endingnya. Yang jelas dia itu waktu masih bersama Hidup, Nabi iya. itu pernah Abu Hurairah, satu orang lagi dan dia, saya lupa yang satu lagi ini. Rasulullah pernah mengatakan di hadapan 3 orang ini, salah seorang dari kalian itu menjadi bahan bakarnya neraka. Abu Hurairah terus terngiang-ngiang dekatkan Nabi itu. Siapa ya? Orang samping saya ini hafid, juru dakwah. Samping saya juga luar biasa ibadahnya begitu kan. Akhirnya 1 orang meninggal yang husnul khotimah begitu. Tinggal Abu Hurairah dengan si yang tadi ini. Gemetar Abu Hurairah semenjak mendengar itu. Dan ternyata Rasulullah sudah memprediksikan orang ini nih, yang hafid ini akhirnya gabung dengan barisannya Musailamah ini. Nah, begitu. Jadi Rasulullah sudah memprediksikan. Ada lagi kasus kayak gitu. Dia penulis wahyu. Salah seorang dari suku Bani Najjar. Dia itu penulis wahyu. Rasulullah itu kan ummi ya, nggak tahu baca tulis. Jadi dia dulu non Muslim, Kristen, kemudian convert ke Islam dan dari juru tulisnya Nabi wahyu. Nah, dia entah bagaimana kembali lagi kampung halamannya Bani Najjar, murtad. Gak hanya itu, kemudian dia itu menjelekkan Nabi Muhammad. Itu nggak tahu ketika ada tulisan ini saya ganti dengan kata yang lain, dia nggak tahu gitu kan. Dia itu nggak tahu buta huruf yang gini. Artinya melecehkan Nabi lah, menghina Nabi gitu kan. Berita tentang kemurtadannya dan dia melecehkan Nabi itu sampai ke telinga Nabi. Langsung Nabi mengatakan innal ardo lan taqbalhu, bumi nggak akan menerimanya. Dan kemudian meninggal. Si mantan juru tulis ini meninggal, dimakamkan. Besoknya muntah lagi. Kira-kira orang mengira dimuntahkan bumi. Bukan bumi. Orang mengira ini yang usil ini pengikutnya Muhammad, dikuburkan lagi. Besoknya muntah lagi. Sampai 3 kali akhirnya penduduk di situ itu kecapean nguburin. Yang meriwayatkan hadis ini ketika mengatakan al-balantak balu itu Anas bin Malik. Anas bin Malik kepo, benar nggak orang ini nggak diterima bumi? Datang ke kampung halamannya dan melihat itu jenazahnya itu terambang terus. Kenapa ini? Sudah kecapean kami nguburnya. Jadi kisah jasad gak diterima di bumi bukan hanya di TV-TV saja, ada dalam zaman Nabi. Karena seperti itu, maka hati-hati nih usikum wa iyaya dengan orang yang dianugerahi ilmu agama, hendaknya dibarengi dengan memohon hidayah kepada Allah. Karena ya artinya berdasarkan hadis-hadis yang saya kisah itu ada. Jadi hidayah itu bukan hanya mereka yang belum convert supaya login, kita juga ini yang sudah berada dalam agama ini hendaknya kemudian berada di hidayah dan istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Biar hidayah ini terus ada. Oh, jadi itu pantasan kalau kita sujud terakhir baca itu, biar kapan aja. Enggak harus sujud terakhir. Ini menarik ya. Dan ada hadis makanya Rasulullah mewarning gitu ya. Man isdada ilman walam yasdad huda lam yasdad minallahi ila buddha. Siapa yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah hidayahnya, justru ilmunya itu akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah, dan itu harus hati-hati. Maka jangan sampai ilmu nambah, ketakwaan, ketakutan. Itu sebagai pengingat ya sebenarnya. Kita kisah-kisah masa lalu justru sebenarnya sebagai ini pengulangan berarti semuanya ya. Kalau polanya begini, dulu juga ada. Dulu ada begini dan berakhir dengan begini. Nah, untuk orang-orang yang memiliki logika sebab akibat, sebenarnya pengulangan juga. Kalau dulu begini, berarti bisa begini lagi nih kejadian, kan gitu. Saya juga pernah dengar kisah, dia nggak tahu benar atau salah, pernah terjadi atau enggak. Tapi saya pernah dengar begini. Ada seseorang yang punya buku, setiap ateis yang baca itu langsung masuk Islam dulu. Tapi beliau sendiri si penulisnya ini meninggal dengan ateis. Yang kemudian dia kalau nggak salah gara-gara menikah atau apa gitu dengan wanita yang sehingga murtad. Akhirnya murtad. Beliau justru yang punya buku itu kalau baca secara logikanya ateis itu akhirnya beriman. Tapi justru beliau meninggal karena ateis. Kan dalam sejarah Nabi sendiri, Abu Thalib itu kan tahu Nabi sejak Nabi umur 12 tahun. Iya. Sudah tahu persis baginda Nabi.
Nah, begitu kan, keponakannya tahu persis siapa Nabi Nah. kan. Beliau juga berada di garda depan saat Nabi Siksa oleh kaum. dipersekusi oleh kaumnya begitu. Tapi ya Hidayah ini. Nah, hidayah. Nah ini terima kasih waktunya nih, jazakumullah khairan nih, wah masya Allah. Ini secara pribadi saya ngerasa banyak sekali dapat masukan, makin menambah keimanan bahwa meyakini bahwa Islam itu holistik ya ternyata, multi angle, multi penafsiran dengan sudut yang sama, sudut yang berbeda dengan arah yang sama. Ini mudah-mudahan jadi menambah kasanah ilmu kita hari ini. Ya teman-teman semuanya, terima kasih untuk menyaksikan Cerita Untung. Semoga silakan kirimkan kritik, saran, masukan atau ide apapun ke kolom komen. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.